Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu sallam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin middin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan lalu dari kajian daripada rukun iman kita. Terakhir tentang iman pada para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Kita sudah membahas bahwa makna kewajiban iman itu tadi pada Rasul ada kita wajib beriman bahwa Allah memilih dari para nabinya, para rasulnya itu siapa yang dia kehendaki dari manusia itu sebagai utusan. Ya, bagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran, wa ma kana liyutli'akum 'alal ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi may yasha. Tidak mungkin Allah itu mentelaahkan atau menampakkan segala yang gaib itu kepada seluruh manusia. Tapi Allah pilih di antara manusia itu beberapa rasulnya yang dia kehendaki. Ya Allah, ini dalam surah Al-Imran, wa kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Wa kana Allah liyutli'akum 'alal ghaibi. Walakin Allah yajtabi min rusulihi may yasha. Wa aminu billahi wa rusulih. Dalam Al-Imran ayat 179 Allah bilang tidak mungkin Allah itu menampakkan segala yang gaib itu kepada kalian semua. Akan tapi Allah memilih dari rasulnya siapa-siapa yang dia kehendaki. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya itu tadi. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Kalau kalian beriman bertakwa maka bagi kalian pahala yang besar. Kemudian di antara rasul itu seperti kita sudah pernah bahas kemarin waktu pertemuan lalu, bahwa kita yang paling hati-hati adalah tidak membatasi jumlah para nabi atau para rasul. Adapun 25 itulah yang disebut dalam Quran, sehingga itu yang wajib kita imani karena dia yang mereka ini 25 nabi dan rasul ini alaihissalam, mereka inilah yang disebut namanya secara jelas dalam Al-Quran. Ya. Maka wajiblah mengimani 25 nabi dan rasul ini tadi secara perinci dengan nama-namanya. Minimal walaupun tidak hafal, ketika seorang disebut Lut itu nabi bukan, oh dia tahu oh ini nabi. Nuh, oh nabi. Ya syukur-syukur dia hafal semua. So kalah sama bintang sepak bola hafal semua, nama nabi-nabi tidak hafal. Ini kan lucu. Ya. Nanti yang dimintai syafaat nanti ya memang Rasulullah SAW.
dari kiamat. Tapi kan sebelum itu ada proses ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Dalam sebagaimana hadis syafaat yang panjang, hadis syafaat dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi minimal 25 nabi itulah. Karena itu yang wajib, yang memang kenapa wajib? Karena ya itu sudah tertera namanya di Al-Quran. Artinya jelas Allah menyatakan fulan ini nabi, fulan ini rasul. 25 itu. Walaupun nanti ada di situ yang diikhtilaf, diperselisihkan. Seperti Uzair yang disebut di surat At-Taubah. Uzairuni ibnullah, apakah Uzair itu nabi? Ya. Sebagian memasukkan Uzair itu nabi sehingga 26, bukan 25 jumlahnya tapi 26. Kemudian juga yang diperselisihkan itu Luqman alaihissalam. Kemudian juga Dzulqarnain alaihissalam. Kemudian itu beberapa yang diperselisihkan apakah mereka nabi atau bukan. Nah, tapi muktamadnya Dzulqarnain dan Dzulqarnain sama kalau Dzulqarnain itu bukan nabi. Luqman juga dia orang bijaksana. Dzulqarnain itu raja yang diberi kekuasaan oleh Allah SWT. Untuk Uzair sebagian mengatakan riwayat itu nabi, bahkan sebagian mengatakan ya Dzulkifli itu, sehingga jumlahnya tetap 25 walaupun ketambahan Uzair, karena Dzulkifli itu sebetulnya sebutan bukan nama nabinya. Ada yang mengatakan Ilyas itu Dzulkifli. Ya, maka sehingga jumlahnya tetap 25 walaupun dengan tambahan Uzair. Menurut sebagian yang memasukkan Uzair itu. Ada yang tidak disebut namanya jelas. Seperti Khidir alaihissalam itu disebut namanya di Bukhari di hadis. Tapi di Quran tidak disebut namanya. Cuma disebut sebagai seorang hamba kami. Ataina abdan min ibadina atainau rahmatan min indina wa alam laduna ilma. Ya. Maka datanglah Musa kepada seorang hamba daripada hamba kami yang sudah kami beri rahmat. Sebagian ulama mengatakan rahmat yang dimaksud adalah kenabian. Sebagian lagi mengatakan kewalian. Itu Khidir itu. Sehingga khilaf antara ulama apakah Khidir itu nabi atau kewali. Ya, dengan perdebatan yang panjang. Kemudian debat lagi. Kalau memang dia nabi, kalau dia wali kok bisa ngajari nabi dan seterusnya. Nabi Musa sebagainya. Nah, perdebatan yang panjang intinya ada yang mencantumkan dia nabi, ada yang mengatakan dia wali. Karena tidak ada nas, tidak ada teks yang jelas yang menegaskan itu dia seorang nabi atau rasul. Nah, yang begini-begini ini kalau kita mengingkari kenabiannya ini tidak masalah, artinya tidak sampai kafir. Umpama orang yang berpendapat Khidir itu wali, bukan nabi. Ya, maka dia tidak menjadi kafir karena memang bukan sepakat itu nabi. Kalau nasnya jelas, hadisnya jelas, ayatnya jelas, sebagai nabi seperti 25 orang itu, terus diingkari satu saja, walaupun kita beriman kepada kanjeng Nabi Rasulullah SAW, tapi mengingkari hadis yang lain, nabi yang lain, ini kufur. Karena Allah sudah jelas bilang, la nufariqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari para rasul. Maksudnya tidak membeda-bedakan dalam beriman. Adapun derajat mereka memang beda-beda. Apa Allah bilang? Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Itulah para rasul. Kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ada mereka ulul azmi. Yang paling mulia Rasulullah, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Itu secara urutan. Nah, kok ada yang lebih mulia? Ada yang kurang. Itu katanya la nufariqu baina ahadin miru. Katanya kita tidak membeda-bedakan. Nah, jangan salah paham terhadap ayat ini. Kita tidak membeda-bedakan itu dalam arti sama semua kita imani sebagai nabi dan rasul. Kita tidak beda-bedakan itu. Adapun derajatnya di sisi Allah, memang Allah mengutamakan sebagian nabi di atas sebagian yang lain. Ada yang diberi bisa langsung mukalama dengan Allah seperti Nabi Musa alaihissalam langsung mendengar firman Allah SWT. Itu kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi lain. Dan Allah berhak memberikan kepada siapapun dari makhluknya keistimewaan. Ya. Kemudian
Setelah itu saya enggak ngopi dulu nih. Pray ya, habis sakit ya. Ya, enggak ya. Boleh. Ini dia aja. Ya, ya. Baru sembuh. Jadi apa namanya? Kembali kepada, jadi wajib beriman di surat Al-Baqarah itu 284 ya, 285. La nufariqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Maksudnya dalam iman kita tidak boleh membedakan, semua kita imani. Jangan seperti ahli kitab. Ahli kitab mengimani sebagai rasul, rasul yang lain tidak diimani. Ya. Kemudian apa namanya? Adapun tilka rusulu ayat di Al-Baqarah itu juga tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul kami utamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Surah Baqarah 253 itu menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian-sebagian rasul. Jadi jangan dianggap dua ayat ini bertentangan. Kok satu dikatakan tidak membeda-bedakan, kok satu ayat mengatakan kami utamakan sebagian rasul, itu beda maknanya. Yang tidak membedakan itu maksudnya sama, kita wajib beriman kepada Nabi Adam, wajib beriman kepada Nabi Nuh, wajib beriman kepada ya itu tidak membeda-bedakan. Nah, tapi kalau yang di Al-Baqarah 253 tilka rusulu, itulah para rasul ya. Fadlna ba'dhum ala ba'din, kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Nah, ini maknanya apa? Maknanya adalah Allah berikan sebagian rasul itu keutamaan. Ini hak Allah memberikan kepada siapa saja. Paham ya? Jadi tidak ada pertentangan antara dua ayat itu. Ya. Maka kita wajib beriman dengan yang sudah jelas namanya. Adapun yang lain Allah sudah bilang minhum man qasasna alaika minhum man lam naqsus alaik. Di antara para rasul itu ada yang kami tidak kisahkan. Ya. Seperti di dalam surat Al-Mu'min ayat 78. Wa minhum man lam naqsus alaika wa arsalna rusulan qablika minhum man qasasna alaika minhum man lam naqsus alaik. Sungguh telah kami utus beberapa rasul, banyak rasul sebelum engkau ya Muhammad. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Ya. Berarti maksudnya selain 25 tadi yang sudah jelas disebut namanya dan wajib kita imani sebagai nabi dan rasul Allah alaihi wassalatu wassalam, yang mana nabi itu estafet mulai dari Adam terus, maknanya mereka semua menegakkan la ilaha illallah. Kalau antum baca Nabi Nuh, Nabi Soleh, di surat Hud, di surat yang lainnya, mereka selalu menyeru Allah ta'budu illallah, Allah ta'budu illallah. Jangan kalian menyembah kecuali Allah. Nabi Nuh datang sama seruannya, jangan kalian menyembah kecuali Allah. Nabi Ibrahim datang begitu pula seruan sama. Seruan itu sama. Cuma yang beda syariatnya. Adapun la ilaha illallah, semua nabi menyeru la ilaha. Artinya semua nabi itu estafet. Maka estafet ini kan tidak bisa, karena sinambung tidak bisa memutus satu nabi. Kita tidak beriman satu nabi, walaupun beriman pada Rasulullah tadi sudah saya jelaskan, ini tidak bisa. Harus beriman pada semua. Nah, masalahnya ada yang memang tidak diceritakan. Allah sendiri bilang di Quran, bahwa di antara mereka ada yang kami tidak ceritakan. Makanya di situ ulama mengatakan lebih baik kita ini tidak membatasi dalam jumlah tertentu supaya tidak memasukkan yang bukan nabi ke dalam nabi, atau justru yang harusnya masuk ke dalam rombongan nabi, karena kita batasi, kita keluarkan dari barisan para nabi ya, alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kemudian apa lagi? Allah dikatakan, jadi demikianlah wajib kita beriman kepada selain 25 nabi itu secara global. Jadi kalau yang 25 itu harus kita imani secara rinci dengan namanya, karena itu yang termaktub dalam Quran juga hadis. Sedangkan yang lain 25 ini kita hanya wajib mengimani secara global. Ini kita yakin pada hari kita, ya Allah saya beriman pada nabi-nabi lain
rasul-rasulmu yang kau utus ya, selain 25 itu. Yang engkau yang lebih mengetahui namanya. Dan cuma kita wajib mengimani 25 itu karena itulah yang termaktub ya, di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian dan dia di Quran sendiri ada yang juga disebut nabi itu ya, tapi tidak disebut nama. Umpama di dalam ya, salah satunya ya ini mungkin satu-satunya yang disebut itu yaitu 246 Al-Baqarah. Di Al-Baqarah 246 itu cuma disebut seorang nabi bagi mereka. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kau melihat ya Muhammad kepada sekelompok Bani Israel setelah Musa, menurut jumhur ahli tafsir ini jauh setelah meninggalnya wafatnya Nabi Musa alaihissalam, sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Idh qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka Bani Israel berkata kepada nabi mereka, ib'ats lana malikan, utuslah untuk kami seorang raja. Ketika mereka berkata li nabiyyin lahum, kepada nabi yang diutus untuk mereka. Nah, di situ cuma disebut kepada nabi mereka, Bani Israel berkata kepada nabi yang diutus untuk mereka. Tidak sebutkan nabinya siapa. Nama nabinya siapa. Nah, di tafsir itu disebutkan itu Nabi Allah Samuel. Mereka bilang Samuel. Nabi Allah Samuel itu yang diutus sebelum Nabi Daud alaihissalam. Dan itu memang termaktub kisahnya di Perjanjian Lama. Sampai ada satu surat khusus itu Samuel di Perjanjian Lama mereka. Ya. Itu, tapi di sini diceritakan tapi tanpa disebut nama nabinya. Allahu a'lam. Ya, tapi itu kan riwayat Israiliyat, boleh kita ambil, boleh juga, karena bukan riwayat hadis juga. Rasul tidak mengatakan ini nama, bukan dari Rasulullah juga SAW. Cuma kisahnya mirip. Setelah kita baca di Perjanjian Lama, kisahnya itu persis dengan ini, dengan yang ada di Baqarah 246. Dan memang kalau antum rujuk tafsir-tafsir, baik itu Ibnu Katsir atau yang lain, nah itu mereka akan merujukkan ke nama yang sama. Nama yang sama itu yaitu Nabi Allah Samuel. Ya, Allahu a'lam. Jadi yang ini ya cukup kita imani saja bahwa ini ada nabi yang diutus yang Allah sebut di sini, kita iman. Siapa namanya Allahu a'lam. Tapi harus kita imani. Karena disebut seorang nabi pada Israel. Ya. Kemudian ya, itu beberapa nabi yang disebutkan namanya di Al-Quran, atau tidak disebutkan, cuma ditengarai seorang nabi tapi tidak disebutkan namanya. Atau Uzair tadi yang disebutkan di At-Taubah. Ya, At-Taubah itu tapi tidak disebutkan sebagai apakah nabi atau bukan. Tapi sebagian mengatakan itu nabi. Kemudian juga di Al-Baqarah ayat 243, alam tara alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzal maut faqalahumullahu mutu tsumma ahyahum. Itu ada yang mengkaitkan kalau di tafsir Quran itu dikaitkan dengan Nabi Allah Hizkil. Nabi Allah Hizkil tidak disebutkan namanya, cuma di Israiliyat disebutkan. Dikaitkan dengan kejadian yang ada di Al-Baqarah 243. Yang mana dikatakan, tidakkah kau memperhatikan ya Muhammad ilal ladzina kharaju min diyarihim, kepada orang yang keluar dari negeri mereka, ulufun, sedangkan mereka itu ribuan, hadzarul maut, karena takut kematian. Faqalahumullahu mutu. Ya, kemudian Allah bilang kepada mereka, matilah kalian semua, tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan lagi. Ada yang mengatakan orang 1000 orang ini keluar takut disuruh berjihad fisabilillah, keluar. Hanya Allah ingin tunjukkan bahwa kematian itu di mana saja. Hanya Allah katakan matilah kalian semua, maka matilah orang itu di lembah, satu kaum itu tadi. Ini menurut kisah Israiliyatnya, kalau dirujuk di tafsir-tafsir itu kepada Nabi Allah Hizkil.
Nabi Allah Hizkiel alaihissalam. Nah, di perjanjian lama disebut sebagai Yehezkiel. Di perjanjian lama punyanya mereka. Itu Yehezkiel. Hizkiel. Allahu a'lam bishawab. Ya. Artinya itu kisah-kisah Israiliyat yang dikaitkan dengan beberapa ayat ini. Ya. Artinya ada nabi-nabi yang lain yang memang ya, kita tidak tahu ya, mungkin namanya atau bagaimana. Maka di Nusantara ini pernah ada nabi, wallahu a'lam. Kemarin sudah pernah ditanyakan ya. Ya, sudah pernah ditanyakan kemarin itu. Cuma saya di sini ingin sedikit memperdalam karena pertanyaan juga dari jamaah kemarin ya, saya dari ibu kemarin itu tentang beberapa nabi yang jarang disebut seperti Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Idris. Kalau Nabi Adam ya saya rasa yang sudah banyak disebut saya akan sebutkan sambil lalu aja. Ayat-ayatnya bisa dirujuk nanti di Quran. Ya, Nabi Adam umpama itu bisa banyak disebut di dalam Al-Quran. Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, seperti Nabi Allah Adam alaihissalam itu banyak disebut di Al-Quran. Di awal Quran pun sudah kita jumpai di ayat 30 sampai ayat 39. Itu bisa ditekankan pada tentang bagaimana Nabi Adam Allah ajarkan ilmu. Dan Nabi Adam Allah ingin tunjukkan keunggulan Adam alaihissalam kepada malaikat. Nabi Adam ini makhluk pembelajar. Allah kasih ilmu sehingga Allah tantang malaikat dengan Nabi Adam. Yang mana malaikat sebelumnya pernah mengajukan pertanyaan, kenapa kok ciptakan Bani Adam ini sebagai khalifah, sehingga nanti dia akan merusak. Yang menurut ahli tafsir, dari mana malaikat tahu kok Adam bakal merusak? Kalau kita merujuk ke tafsir itu dari riwayat Abdullah bin Abbas, bahwa ternyata menurut riwayat Abdullah bin Abbas sebelum Adam alaihissalam ini ada khalifah lain yaitu Banul Jan. Ya, Banul Jan yaitu bapak moyangnya jin, jan itu yang disebutkan di surat Al-Hijr. Disebutkan surat Al-Hijr, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jan kami ciptakan jan itu sebelum Adam min qablu min naris samum. Sebelum itu jauh sebelum Adam dari api yang menyala. Ya. Itu surat Al-Hijr. Di ayat 27 itu menyebutkan tentang jan. Jan itu Adamnya jin. Kalau boleh katakan Adamnya jin. Itu jan. Maka sebelumnya Adam ini ada namanya Banul Jan dalam riwayat Abdullah bin Abbas. Ya. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, jadi dari situlah malaikat tahu Banul Jan ini dulu sama seperti manusia jadi khalifah di muka bumi, lama-lama merusak. Hanya Allah suruh perintahkan malaikat itu mengusir Banul Jan itu keturunannya. Siapa keturunannya Jan itu? Ya para jin itu keturunannya Jan. Kakek moyangnya namanya Jan. Keturunannya kalau kita kan Bani Adam. Mereka Banil Jan atau Banul Jan. Kita ini Banu Adam atau Bani Adam. Ya, karena bapak kita Adam. Karena nenek moyangnya mereka Jan, maka disebutlah Bani atau Banul Jan. Ya jin-jin itu. Maka diusirlah ke laut, ke gunung. Makanya di laut, di samudra itu ada sing jarene nyerok itu loh. Ya mungkin jin. Wallahu alam, jin yang ada di laut tak tahu. Karena memang ceritanya ya bukan cerita dongeng ini, ada riwayatnya, memang ada riwayatnya dari Abdullah bin Abbas. Ya, setelah Banul Jan itu membuat keonaran, Allah usir. Allah perintahkan malaikat untuk mengusir mereka ke lautan, ke hutan, ke gunung. Makanya di tempat-tempat kayak gitu itu kan banyak lelembut, banyak apa jenenge ya, banyak lembutnya. Kalau kita kan makhluk kasar, kita makhluk kasar, itu kan makhluk halus. Jadi dikatakan demikian. Maka barulah setelah malaikat itu tahu dari situ ternyata apa ya nanti
Bani Adam ini, Adam yang bakal Allah ciptakan jadi khalifah, apa tidak berbuat keturunannya itu seperti yang diperbuat oleh Banul Jan, yang malaikat dulu pernah ditugasi untuk mengusir. Nah, salah satu Banul Jan yang soleh ini iblis, ini yang kemudian dia asalnya ahli ibadah, kemudian dinaikkan ke langit pertama atas permintaan dia sampai langit ke-7, ibadah 1000 tahun tiap langit itu. Ya, dalam riwayat Ibnu Abbas sampai dia diangkat menjadi bersama kawanan para malaikat ketika perintah sujud pada Adam. Dari situ si iblis yang asalnya namanya Izzazil itu masih ada di situ, maka dia ikut perintah sujud. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, sebelum sujud itu di Al-Baqarah ayat 30, 31, 32 itu ada tes, ya, tes dari Allah Ta'ala. Ada tes dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Ya. Tepatnya di ayat 33. Perintah sujud itu ayat 34, Al-Baqarah 34. Nah, di ayat 33 Allah mengetes Nabi Adam, wahai Adam, ambi'um bi asma'ihim. Nah, karena malaikat tadi kan sempat protes. Bukan protes, sebetulnya mereka tanya, apa ya Allah, apakah enggak nasibnya sama dengan Banul Jan itu kemarin? Ini engkau ciptakan Adam sekarang. Takut-takutnya nanti sama dengan itu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, dari situlah malaikat mengerti kalau manusia ini bakal berbuat kerusakan dari khalifah sebelumnya. Karena khalifah itu secara arti bahasa itu suksesor. Ya, khalifah itu suksesor, pengganti khalifah itu. Karena sebelumnya itu sudah ada suksesor. Pengganti siapa? Ada dua pendapat. Pengganti Allah dalam tanda kutip, bukan berarti mengganti Allah. Pengganti Allah dalam menjalankan hukumnya Allah di muka bumi, mengelola dunia ini, maka disebutlah dia khalifah. Ya. Jangan anti sama khalifah. Khalifah disebut di Quran. Kalau pemikirannya silakan yang tidak setuju, tapi kalau khilafahnya disebut di Quran. Ya, mohon maaf, ini kadang-kadang runyam masalahnya di masyarakat ini. Dikit-dikit khalifah alergi. Oh, bapak kita khalifah, bapak kita Adam tuh Allah jadikan. Siapa yang jadikan khalifah? Allah. Nabi Daud Allah sebut khalifah, lihat di surat Shad. Nabi Daud Allah sebut khalifah. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi, di surat Shad. Yang nyebut khalifah itu Allah. Nah, kalau pemikiran yang tidak sesuai, yang dengan macam-macam lah itu, ya, itu silakan lah. Tapi kata khalifahnya kok dimusuhi, itu ya apa? Lah ya apa lah, satu kosakata dari Quran terus mau dibuang. Ya, tidak mungkin. Ya, jadi harus dibedakan. Ya, jangan sampai kita fanatisme buta, chauvinisme, nasionalisme sempit, sehingga akhirnya menabrak sana, nabrak sini. Kemudian, nah itu ya kembali ke kisah Adam. Jadi kan asalnya protes malaikat itu, bukan protes, tapi tanya pada Allah di surat Al-Baqarah 30 tadi. Ya kan? Al-Taj'alu fiha, apakah kamu akan menjadikan ya Allah makhluk yang bakal merusak? Ya. Mereka tahu bakal merusak itu ya itu dari kisahnya Banul Jan tadi. Oh, jangan-jangan ini sama dengan yang kemarin. Ini merusak juga nanti ini Bani Adam ini. Katanya malaikat. Hanya Allah ingin menunjukkan keunggulan Adam. Ternyata Adam itu makhluk pembelajar. Adam itu makhluk pembelajar. Maka Allah ajarkan nama-nama itu. Malaikat itu stagnan. Malaikat itu seperti komputer. Install, ya yang diinstal itu yang dijalankan. Tidak ada, lain itu tidak bisa. Itu malaikat. Bahkan dalam satu riwayat, malaikat itu, ya Allah alam, walaupun riwayatnya tidak sampai derajat mutawatir ya. Tapi dikatakan malaikat itu tidak bisa baca Quran itu. Mereka ruku ya ruku, sujud sujud. Makanya malaikat itu dalam riwayat Bukhari, ya ada sahabat Usaid bin Hudzair itu pernah baca Quran di riwayat Bukhari. Pernah baca Quran satu malam waktu perjalanan. Baca Quran, tiba-tiba waktu malam, tiba-tiba kudanya yang diikatkan itu, muter kuda ini tadi. Dia baca Quran, dia berhenti, kudanya berhenti. Dia baca lagi, kudanya muter lagi. Berhenti lagi dia, berhenti lagi kuda itu. Terus dia lihat ke atas,
seolah-olah ada awan itu terang sekali. Awan itu hampir-hampir mendekat. Ini di perjalanan masih belum sampai Madinah. Akhirnya besok pulang ke Madinah. Di situ kebetulan ada anaknya, Yahya yang masih kecil. Lagi tidur, dia baca Quran tuh anaknya lagi tidur. Takut terinjak, dia bukan apa-apa. Dia mau teruskan baca tuh takut kuda ini kena kepada anaknya. Maka dia berhenti. Kejadian itu ditanyakan pada Kanjeng Nabi SAW besok paginya. Ya Rasulullah, saya itu kejadian begini-begini dari malam. Kau tahu itu tadi ya, apa dibilang itu as-sakinah, itu malaikat atau sakinah, ketenangan yang mendekat untuk mendengar bacaan Al-Quran. Seandainya kau baca terus sampai pagi, maka orang akan melihat itu sampai pagi hari. Kata Rasul, awan itu tadi yang berisi semacam lentera atau cahaya yang terang sekali. Itu malaikat yang turun bersama dengan bacaan Quran. Kenapa? Karena mereka disuruh sujud tasbih, tidak bisa lain. Maka mereka senang dengarkan bacaan Quran itu. Malaikat itu. Ya. Jadi Bani Adam ini beda. Dia pembelajar, makhluk pembelajar. Makanya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Kami ajarkan di Al-Baqarah 31, kami ajarkan kepada Adam nama-nama semua ini. Maka karena kan ada pertanyaan dari malaikat seolah-olah meragukan Adam ini sebagai khalifah, seolah-olah malaikat itu mempertanyakan apa tidak jadi seperti kemarin lagi. Banul Jan itu yang merusak Adam ini. Ya, maka akhirnya diadakan tes sama Allah. Allah kepingin menunjukkan keunggulan Adam itu sebagai makhluk yang punya ilmu, yang pembelajar. Maka sebelum ayat sujud itu 34, perintah sujud. Sebelum ayat sujud 33 itu Allah jelaskan qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, wa ya Adam, tolong beritakan kepada malaikat ini tentang nama-nama yang ada semua ini. Falamma amba bi asma'ihim, ketika Nabi Adam memberitakan satu-satu nama-nama benda-benda yang ada situ pada malaikat sebagai bentuk tes tadi di hadapan malaikat, ya, maka apa? Allah bilang, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa kuntum taktumun. Tidakkah saya katakan pada kalian bahwasanya saya ini mengerti yang gaib, kata Allah. Mengerti yang gaib di langit dan di bumi, dan saya mengerti apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini Adam saya tunjukkan, kata Allah. Ternyata dia malaikat disuruh pertama malaikat disuruh memberi tahu. Ya. Ambiuni biasmaya haulai kuntum shadiqin. Wahai malaikat, coba kalau kalian benar, kalian beritahu nama-nama ini tadi. Maka malaikat tadi mengatakan la ilma lana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Itu malaikat kata malaikat. Maka Adam ditunjuk untuk memberitahukan nama-nama. Kemudian Nabi Adam diberitahukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, dari situlah salah satunya karena Nabi Adam itu unggul dari segi ilmunya, salah satunya itu, maka Allah perintahkan kemudian di ayat 34 itu adalah perintah sujud. Wa kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka ketika kami katakan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Maka karena bapak kita Adam itu mulia di hadapan malaikat itu dengan ilmu, maka keturunannya pun tidak mulia kecuali dengan ilmu. Karena Nabi Adam itu dites sama Allah. Yang ngetes langsung Allah SWT. Ya. Jadi ini ujian pertama sebelum ada macam-macam ujian di sini, sebelum ada fit and proper test, sebelum ada macam-macam itu. Nabi Adam itu jadikan khalifah itu dites. Ya. Ya, itu bisa dibaca mulai dari ayat 30 ya, sampai kepada ayat 39. Itu kisah daripada Nabi Allah Adam alaihissalam di Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Kemudian Allah juga menyebutkan kisah Adam ini untuk menangkal orang yang menuhankan Nabi Isa. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Soalnya permisalan Isa di sisi Allah itu seperti Adam.
Kalau kamu menganggap Isa itu anak Tuhan karena dilahirkan tanpa ibu, tanpa ayah, berarti Adam lebih hebat karena Adam itu lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Kata Allah dalam surat Al-Imran 59. Ini logika yang sederhana. Permisalan Adam itu sama dengan permisalan Isa sama dengan Adam. Allah jadikan Adam itu dari tanah, kemudian Allah katakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Ya, begitu juga Allah mengemukakan kisah Adam alaihissalam itu untuk menunjukkan nikmat diciptakannya manusia ini berpasang-pasangan, itu dalam surah An-Nisa ayat 1. Ayat 1 qarbukum ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takwalah kalian wahai manusia kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu. Lalu jiwa yang satu tadi Allah ciptakan dari dia pasangannya. Ya, pasangannya. Wabata minhum rijalan katsiran nisaa. Dan bats minhum bertebaran dari dua orang ini banyak laki-laki dan perempuan. Allah mengingatkan tentang nikmat berketurunan tadi, nikmat kita dijadikan manusia sebagai Bani Adam di surah An-Nisa ayat 1. Kemudian juga kisah Adam itu juga disebut di surat Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Termasuk di situ bagaimana titik tekannya berbeda lagi. Kalau yang di Al-A'raf ini bagaimana setan tadi, iblis tadi yang tidak mau sujud menggelincirkan Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam dari surga, dan bagaimana fitrah seorang itu untuk berpakaian, dan setan ingin menggelincirkan orang untuk membuka pakaian ini tadi, yaitu membuka aurat. Itu termasuk daripada tipu daya setan. Bisa dilihat kisahnya itu panjang lebar di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 11 sampai 25. Kemudian juga di surat Al-Hijr termasuk tentang penciptaan jan tadi. Itu ayat 26 sampai 44. Ayat 26 sampai 44 itu intinya sama ya. Ya, itu jan itu bapak moyangnya jin. Ya, jangan tanya Jun, saya tidak tahu. Itu ada jan sama keturunannya itu jin. Ya. Mbah moyangnya namanya jan. Ya, itu. Kemudian kalau Jun tidak tahu saya. Kemudian di surah Kahfi ayat 50 itu juga ada kisah daripada Nabi Allah Adam. Adapun di surah Al-Hijr ini itu kisah tentang penyelamatan orang-orang yang ikhlas, yang hanya yang diselamatkan dari yang mana iblis memproklamirkan untuk menggoda Bani Adam alaihissalam, keturunan Adam, tapi Allah bilang silakan illa ibadaka minumul mukhlasin, kata iblis, kecuali hambamu yang ikhlas maka tidak bisa. Maksudnya hamba yang ikhlas, ini hamba yang betul-betul merasa dirinya sebagai kawula, sebagai hamba. Ketika seorang itu merasa dirinya sebagai hamba, maka iblis tidak bisa masuk di situ. Karena dia tidak ada sifat rakus, namanya hamba itu kan kawula itu ya mengabdi. Maka tidak bisa dimasuki oleh iblis, karena iblis tidak bisa mau masuk dari sifat takabur, dia tidak bisa. Kecuali hambamu yang ikhlas, yang murni, hatinya bersih, maka dia tidak bisa dikuasai oleh iblis. Ya. Maka orang zikir, tapi kok hatinya masih kotor, itu ibarat ya, memang iblis itu kan dikatakan khonnas itu hilang-hilang timbul. Min syarril waswasil khannas itu artinya hilang-hilang timbul. Maksudnya apa? Kalau kita zikir sama Allah, dia pergi. Dengar azan, pergi dia. Selesai azan, datang lagi. Qomat tadi, pergi dia. Selesai qomat, datang lagi. Selesai qomat, datang lagi. Biasanya kan ingat ini, sampai tadi yang lupa, ingat dalam sholat.
Ini saya cuma mengutip sabdanya Kanjeng Nabi di Bukhari. Ya, itu iblis. Namanya sebut khannas, hilang-hilang timbul. Kalau orang lagi ingat Allah, dia pergi. Kalau kosong, dia datang. Itu khannas. Ya. Maka orang kok bagaimana kok ada seorang tanya pada gurunya, gimana saya zikir sama Allah tapi kok tetap nggak ada pengaruh. Ya, dia bilang ya kamu zikir, tapi kamu ada diibaratkan begini, ibaratnya setan itu ibaratnya anjing ya. Kita hus tapi di tangan kita ini masih ada tulang. Ya. Zikir itu kita mengucapkan la ilaha illallah tadi. Umpama kita gesuk setan kan. Setan itu diibaratkan anjing umpama. Kita hus tapi di tangan kita ada tulang, ada sesuatu yang disukai anjing. Ya tetap datang. Kita zikir la ilaha illallah. Tapi di hati kita tidak diperangi sifat-sifat iri, dengki, hasud. Yang itu sukanya setan. Maka ya iki jare setan ya apa ngundang aku, apa ngusir aku tapi ya. Ya. Jadi hus 1000 kali hus saja ya tetap saja. Karena masih ada macam-macam sifat tadi, kesombongan, iri dengki macam-macam. Ya tetap aja hus ya. Itu zikir hanya tidak bermanfaat. Ya bukan berarti tidak bermanfaat. Ya zikir bagaimanapun walaupun zikir lisan itu tetap ada minimal orang lagi zikir itu subhanallah. Masa ia maksiat kan tidak mungkin. Tapi kata ulama sedikit manfaatnya kalau sekedar zikir lisan saja. Makanya harus ikut ya, itu tentu proses. Sebagaimana sholat mau khusyuk ya tidak bisa langsung ikut kursus kilat 2 jam 3 jam langsung bisa sholat khusyuk itu ya tidak bisa lah. Itu kan bahasa marketing, ya terus terang saja itu bahasa marketing. Itu. Allahu a'lam. Kemudian di surat ini tempat-tempatnya di Al-Quran ya. Jadi bisa dicek tentang surat-suratnya itu dari surat Kahfi ayat 50. Kemudian surat Al-Isra juga disebutkan cuma 1 ayat saja. Surat Al-Isra itu beberapa ayat ya. Ada 61 sampai 65. Kahfi 50. Kemudian di surat Toha ayat 115. Surat Toha ini tentang bagaimana manusia itu bersusah payah setelah keluar dari surga itu. Dan bagaimana sifat lupanya Nabi Adam itu alaihissalam. Dan diturunkan pada keturunannya ya. Karena ya pelupa juga. Karena awal bapaknya juga ya lupa. Ya. Maksudnya lupa apa? Itu tadi Nabi Adam tidak sengaja. Ketika memakan pohon itu tadi dia lupa kalau itu dilarang. Itu di surat Toha. Di surat Toha ayat 115 sampai 126. Kemudian di surah Shad ayat 67 sampai 88. Itu tentang perintah sujud, tentang deklarasi iblis untuk memusuhi manusia sampai hari berbangkit, tentang bahwa yang diselamatkan oleh Allah cuma hamba-hamba yang ikhlas. Ya. Itu diantara kisah-kisah daripada Nabiullah Adam AS di Al-Quran. Allahu a'lam. Ada pertanyaan silakan, nanti saya belum sampai ke Nabi-nabi yang lain nanti kita ceritakan sekilas saja. Iya. Monggo. Nggih. Iya. 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 Iya tadi itu gitu. Kemudian iya itu aja. Ya. Silakan. Yang kedua?
Ya, bismillah. Alhamdulillah. Jadi tadi kan sudah kita singgung bahwa kejadian Adam, bahkan jangankan sebelum Adam ya, Adam saja kan itu termasuk masa lalu. Ya. Makanya sering Allah ulang-ulang di beberapa ayat. Tilka min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Di surat Nuh, surat Hud alaihissalam Allah bilang, tilka min amba'il ghaibi. Itu ya Muhammad, kisah tentang Nuh tadi itu termasuk berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Itu bukti bahwa beliau belum tidak baca, tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Dari mana beliau dapat semua itu? Itu kabar-kabar gaib yang kami beritakan kepadamu ya Muhammad. Itu gaib. Jadi artinya gaib itu, pengertian gaib itu secara bahasa artinya yang tidak kasat mata. Apa yang ada di balik ruangan ini, karena kita tembus pandang ini, kita katakan gaib karena tak kasat mata. Ya. Segala yang belum terjadi itu gaib. Yang sudah terjadi zaman lalu itu gaib. Ya. Maka ini tidak bisa kita mereka-reka. Harus ada riwayat. Gitu. Harus ada riwayat. Jangankan sebelum Adam, kisah nabi-nabi sebelum itu ada riwayat yang jelas dari hadis atau dari Quran baru kita bisa terima. Ya, atau Israiliyat itu yang boleh kita tolak, boleh kita terima, terserah kalau Israiliyat. Kalau hadis ya wajib kita terima dari Rasulullah SAW selama itu sahih. Ya, begitu. Jadi, sedangkan tadi kan sudah saya kutipkan dan ini juga dikutip di banyak tafsir ya tentang Banul Jan tadi itu. Jadi sebelum Adam itu ada khalifah itu namanya Banul Jan tadi, keturunannya Jan tadi itu. Dan memang mereka merusak, melakukan yang disebutkan oleh malaikat tadi, menumpahkan darah dan sebagainya, merusak. Ya. Sehingga kemudian Allah hukum dalam riwayat Ibnu Abbas tadi, kemudian Allah menurunkan daripada malaikat tadi untuk menghukum daripada Banul Jan ini. Hanya diusir ke laut dan sebagainya. Nah, itu khalifah yang ada pun khalifah selain itu kita tidak bisa bicara karena tidak ada riwayat. Yang ada riwayat itu cuma dari Abdullah bin Abbas itu tadi riwayatnya. Kalau lain itu wallahu a'lam bissawab. Wakila jarene lan jarene, terserahlah jarene. Saya enggak mau jadi bukan kitab Fathul Jari. Jadi jangan pakai kitab Fathul Jari. Jarene lan jarene enggak. Justru tujuan saya itu mengungkap, sebetulnya saya mau loncat langsung ke rukun iman berikutnya tapi saya berhenti di sini dulu. Tujuannya supaya enggak itu tadi, supaya tidak jarene lan jarene. Jadi saya kasih apa riwayatnya itu tadi ya, seperti itu. Jadi khalifah itu tadi yang diriwayatkan dalam tafsir-tafsir itu adalah makhluk yang sebelum Nabi Adam alaihissalam ya. Ya. Untuk takdir Allah itu kita tidak ada akses ke situ karena Allah yang punya sutradara itu. Ya. Allah sudah mentakdirkan begitu, tapi kalau dikatakan saya akan cuma menjawab masalah lupa tadi, memang betul. Memang betul. Lupa itu tadi dimaafkan. Itu dalam tataran manusia biasa. Bukan hanya Nabi Adam. Di sini kita bisa saya sedikit mengajak untuk memahami kemaksuman para nabi, bahwa para nabi itu maksum. Para nabi itu menurut akidah Ahlussunnah Jamaah itu terpelihara dari dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Sebab bahaya, nabi ini pembawa pesan, message, pembawa pesan dari Allah. Nah, kalau nabinya bisa berdosa, terus gimana umatnya akan mencontohkan dosa kan? Bagaimana? Atau sebagaimana ada beberapa kesalahan yang di Quran itu termaktub dilakukan oleh para nabi. Nah, ini bahaya kalau kita salah memahami. Contoh Nabi Adam tadi yang di surat Toha. Contoh lain supaya seragam ya. Contoh lain itu di surat Qasas tentang Nabi Musa yang menempeleng. Nabi Musa menempeleng orangnya Firaun untuk menolong Bani Israel, tanpa sengaja nempeleng orang itu mati. Nabi Musa alaihissalam tidak
tidak berniat untuk membunuh orang itu. Ya, bisa dilihat di surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat 15. Ya, ayat 15. Itu. Terus setelah menempeleng orang itu fawakazahu Musa faqadha alaih. Maka ditempeleng orang itu oleh Musa, ya, maka matilah orang itu. Ya. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa bilang, "Oh, ini termasuk perbuatannya setan. Inna adumudil mubin." Sungguh setan itu musuh, penyesat yang nyata. Qala rabbi ini zalamtu nafsi, ya Allah, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, sesungguhnya saya menzalimi diri saya. Padahal secara hukum, bahkan dalam Taurat pun, dalam Torah sendiri, dalam Taurat sendiri juga hukumnya Musa alaihissalam itu hukum pembunuhan tanpa sengaja. Itu kan tidak sengaja, dia cuma niat memberi pelajaran. Karena ini terjadi tengkar antara Bani Israel sama kaum orangnya Firaun yang menindas, berbuat zalim. Nabi Musa ingin membela si yang tertindas ini. Ditempelinglah orangnya Firaun tadi untuk memberi pelajaran. Ternyata mati. Ya, Allah alam, ternyata mati orang ini. Tanpa berniat untuk membunuh. Lah, pembunuhan semacam ini bukan pembunuhan sengaja. Ini pun dalam syariat kita juga dimaafkan. Walaupun ada dendanya, tapi dimaafkan karena bukan suatu perbuatan yang sengaja ingin membunuh. Tapi lihat Nabi Musa bilang apa? Rabbi ini zalamtu nafsi. Dia merasa itu sebagai satu dosa. Jadi makin dekat. Jadi seperti Nabi Adam tadi dalam surat Toha. Ya. Nabi Adam alaihissalam diceritakan dalam surat Toha itu bagaimana beliau itu walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Ya. Surat Toha ayat 115. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sungguh kami telah perjanjikan, ya, kepada Adam alaihissalam, kami pesankan kepada Adam dahulu, tapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Ya, kami tidak mendapati azam pada Nabi Adam, tapi dia lupa akan wasiat kami. Maksudnya wasiat ini apa? Yaitu tadi untuk tidak mendekati. Boleh kamu makan semua kecuali satu pohon ini jangan kamu dekati. Wala taqrabah hadhihi syajarata. Jangan makan. Ya, dekati saja pohon ini jangan. Kata Allah. Nah, lupa. Makanya lek putune lalian yo mbake yo lali yo. Maklum. Ya, Nabi Adamnya ya lupa. Ya. Bagi kita maklum. Bagi seorang Adam, dia Sofiullah. Adam itu julukannya Sofiullah, orang pilihannya Allah. Seperti Nabi Musa tadi. Itu tidak sengaja, sebenarnya bukan dosa pembunuhan itu. Ya. Cuma, tapi bagi seorang Nabi, itu sudah dianggap sebagai satu kesalahan. Ini yang dimaksud dosa para Nabi. Jadi bukan berarti, jadi jangan salah memahami kalau kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kesalahan para Nabi itu bukan berarti Nabi itu berdosa, tidak. Itu sebenarnya bukan suatu dosa. Tapi bagi seorang derajat seorang Nabi itu sudah salah. Gampangnya ginilah, kayak kemarin ada kejadian polisi militer atau apa itu. Kalau sipil ngelanggar itu maklum lah, kalau aparat kok ngelanggar kan lebih besar kan gitu. Nah, ini Nabi ini kan ibaratnya orang pilihan Allah. Dia sedikit, walaupun itu bukan kesalahan, sedikit saja celah itu sudah dianggapnya oleh para Nabi itu sebagai satu kesalahan. Itu makanya sampai Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Ya, bagi seorang Nabi itu sudah dianggap sebagai satu kesalahan. Kemudian wallahu a'lam bishawab tentang itu ya. Masalah dan seterusnya sebagai khalifah itu hak Allah ya. Allah mau buat sababiyah, hatta tidak ada sababiyah itu pun Adam tetap khalifah. Seandainya pun Allah tidak buat skenario seperti itu, Allah buat skenario lain atau langsung tanpa skenario Allah turunkan, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya. Ada lagi?
Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin penjelasan tentang pengusiran Adam dan Hawa dari surga. Jadi begini, semula kan seperti dipisahkan iblis dan Adam. Ya. Itu semuanya bersama. Ya. Nah kemudian karena iblis kabur, karena perbedaan iblis dari api, kemudian Adam dari tanah, dia tidak mau sujud. Yang akhirnya iblis diusir dari surga. Nah, ketika iblis mau diusir dari surga, dia berjanji akan menggoda, dan yang akhirnya iblis itu menggoda yang akhirnya Adam dan Hawa melakukan perbuatan yang melarang yang tidak boleh mendekati atau makan buah yang betul. Ya. Nah, pertanyaan saya agak bingung itu Ustaz. Iblis itu kan diusir. Ya. Nah, kemudian dia menggoda Adam dan Hawa. Nah, ketika menggoda itu posisinya sudah diusir dari surga atau masih di surga, maksud itu goda Adam dan Hawa itu saya masih belum jelas. Ya. Menggoda iblis ketika sudah dikeluarkan dari surga atau masih di surga. Kalau misalnya sudah dikeluarkan, kok bisa di luar surga, kok bisa menggoda yang ada di surga? Itu saja. Nggih. Nggih. Lewat WA. Pakai Telegram. Ya, bagus ya. Ya bagus. Begini ya, coba dicermati ya. Apa namanya? Bahwa dalam surah Al-Baqarah saja tadi ya, kan ketika proses wa'idkul malaikat sujud ada fasajud iblis, Al-Baqarah 34 tadi, fasajud wa aba astakbara kana kafirin. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata. Nah, di situ kan prosesnya belum. Setelah sujud kepada Adam semua kecuali iblis, dia sombong, dia termasuk orang yang kafir, ya, termasuk dia orang yang ingkar. Terus juga di situ enggak disebutkan tentang laknat Allah, cuma disebutkan di Al-A'raf. Di Al-A'raf itu disebutkan tentang laknat Allah SWT kepada iblis. Ya, qala ya ma manaka al-jannatu wa la khairu minhu khalaqta min nar khalaqta min tin. Ya. Pertama itu. Kemudian kunci kedua tentang jannah. Di sini sendiri ulama berbeda pendapat. Jannah yang dimaksud itu apakah jannah surga yang bakal dimasuki orang-orang itu tadi yang nanti di akhirat, atau jannah yang lain yang Allah ciptakan. Sebab gini, istilah jannah dalam bahasa Arab itu artinya kebun. Swarga loka itu terjemahan dalam bahasa Sanskerta. Swarga itu kan bahasa Sanskerta. Jannah itu maknanya kebun, arti aslinya kebun. Ya. Jadi apakah jannah di situ yang maksud jannah nanti tempat jaza? Itu juga khilaf ulama. Sama-sama kuat dalilnya. Ada yang mengatakan tidak. Kalau memang itu jannah nanti kan buat apa ada yang dilarang? Kok ada yang dilarang? Namanya jannah itu berarti harus diperbolehkan semua. Kenapa yang dilarang? Oh ada, berarti kemungkinan ini ada jannah yang lain yang Allah ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di situ di Al-Baqarah itu kan tidak disebut langsung tentang pengusiran. Nah, cuma disebut setelah itu ayat langsung masuk, Adam itu disuruh tinggal di surga. Lalu ayat 35-nya itu 36, ayat 35 itu tentang penetapan Adam untuk di surga. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata kula min ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Lalu azala syaitan. Nah, syaitan itu kemudian azalla, menggelincirkan ya, keduanya. Wa akhrajahuma mimma kana fi. Ayat pengusiran tiga-tiganya ya Adam, penurunan tiga-tiganya bukan pengusiran. Soalnya kalimatnya penurunan, ihbitu, kalimatnya begitu. Ihbitu dari kata habato. Habato itu maknanya turun dari tempat tanah tinggi kepada yang lebih rendah, itu ihbitu. Atau dari kota ke desa itu juga dipakai kata ihbitu seperti dalam
kisah Bani Israel yang ngeroweng minta makanan waktu di gurun itu, sudah setelah selesai kejaran Firaun, terus kan ke gurun, ya, terus ngeroweng dia, ya Musa, lebih baik ini kalau kami tahu kami mati konyol di gurun ini, biarkan kami di Mesir saja, buat apa kami di sini. Ya, terus Nabi Musa dikasih makanan manna was salwa, kan gitu. Manna was salwa, manna itu burung puyuh, salwa manna itu semacam madu, salwa itu semacam burung puyuh untuk makan mereka. Udah kasih makan, ya minta makan, dikasih makan sama Allah Ta'ala. Langsung Allah turunkan manna as-salwa itu, burung itu gampang ditangkap oleh mereka, oleh Bani Israel ini. Ngeroweng lagi, ya Musa, masa mana salwa tiap hari kami makan ini tok. Itu Bani Israel. Jadi gak usah heran, dari dulu Israel itu sudah itu. Kok sampai sekarang ini kami makan mana salwa, nggak ada yang lain, menu yang lain apa gimana. Maka Allah berfirman, Nabi Musa menyampaikan pada Bani Israel, ihbitu misron, kalau kamu mau cari-cari seperti itu, turunlah kau ke kota. Ihbitu, di situ diksi kalimatnya itu juga menggunakan kata ihbitu. Ya. Maka di situ diperselisihkan juga apakah kemudian surga itu di langit itu tadi, ataukah surga itu Allah buat di bumi. Sehingga ihbitu itu maknanya ya turun keluar dari situ. Seperti Bani Israil yang diperintahkan oleh Nabi Musa, ihbitu misran, pergilah kamu ke kota. Kan itu di padang pasir. Pergilah kamu ke kota. Ya. Apakah itu dari betul-betul makna hubud? Hubud itu juga artinya juga turun dari atas ke bawah. Selain hubud itu perpindahan, turun dari tanah atau kota yang lebih tinggi ke dataran yang lebih rendah. Ya. Itu juga khilaf ulama. Dan memang kita tidak diwajibkan untuk beriman tentang perincian seperti hal itu, dan tidak dosa juga kita tidak mengerti masalah itu. Cuma kalau ingin memperjelas, kalimat ihbitu itu baru Allah ucapkan. Ya kan? Itu di ayat 38, qul nahbitu minha jami'a. Di ayat 38. Setelah menceritakan penggelinciran tadi, baru Allah bilang ihbitu minha jami'a. Jadi ketika ketika tidak sujudnya itu tadi Adam alaihissalam, ya memang sudah ada pelaknatan dari Allah tadi, tapi belum terjadi penurunan. Baru diturunkan itu setelah dia menggoda itu tadi. Terus bagaimana? Ya pertanyaan menarik, tapi itu sudah dijawab sama ulama-ulama dulu. Saya cuma mengutip. Kita ini bukan mufasir, kita ini cuma gak berani bilang ahli tafsir itu tidak ada orang sekarang itu. Ya ahli tafsir itu hafal hadis, hafal nafsirkan sendiri itu. Kita ini mengutip tafsir-tafsir seperti tafsir Khazin dan sebagainya, itu di situ ditanyakan. Pernah ditanyakan juga oleh ulama-ulama dulu. Terus gimana caranya kalau memang itu surga, seandainya ya kita umpamakan surga itu surga yang bakal dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Oke lah, kok dikecualikan satu pohon, ya itu Allah mengecualikan apa yang dia mau. Oke lah, Allah mengecualikan apa yang dia mau, karena semua itu hak dia. Kalaupun itu surga yang memang dijanjikan, kenapa kok ada pohon yang dilarang? Nah, terus memang itu begitu. Terus bagaimana cara iblis menyampaikan bisikan itu tadi? Nah, di sini ada Israiliyat. Ya, ada Israiliyat, ada berdasarkan logika saja. Ya. Memang logika sebetulnya tidak boleh masuk di situ, tapi ada kisah Israiliyat. Jadi tapi ini Israiliyat ya, boleh percaya boleh tidak. Israel itu kisah-kisah dari Bani Israel. Karena ceritanya dulu itu ulama-ulama di Yahudi ada beberapa gelintir yang memang masuk Islam dari sahabat tabi'in, itu ada yang masuk Islam. Nah, mereka karena alim, ngerti tentang kitab-kitab terdahulu. Kadang mereka kan memang kan ajaran ini kan estafet. Saya bilang kan ajaran Nabi ini kan estafet, Adam sampai ke ini kan estafet. Semua Nabi mengajarkan hal yang sama, itu tauhid. Ya. Jadi mereka sendiri para mantan-mantan pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam dari kalangan sahabat, itu mereka kadang membawa berita-berita yang pernah mereka dapat dulu dari kitab-kitab terdahulu mereka yang mereka ketahui. Dan itu saya konfirmasi sekarang dengan Bible yang ada sekarang juga masih ada di Bible mereka, di kitab Kejadian.
kitab Kejadian, kisah Israiliyat ini plek di situ ada. Kisah Israiliyat ini di kitab Kejadian. Surat pertama dari Bible, dari Perjanjian Lama. Di situ ceritakan begini Ki, konon katanya konon ya. Itu yang diturunkan itu bukan 3 tapi 4. Ular, iblis, Adam, Hawa. Ya. Kenapa ular? Ular itu konon katanya menurut Israiliyat. Saya katakan konon. Kalau saya bilang hadis. Kalau saya bilang Israiliyat ya berarti Israiliyat, bukan hadis. Ya. Jadi nggak harus dipercaya. Nah, ular itu penjaga surga dulu. Ditugasi oleh Allah Ta'ala. Dulu dia punya kaki. Dulu enggak gitu ular itu. Dulu punya kaki. Allah alam, pokoknya mbahnya ular dulu. Ular belum ada. Itu diturunkan sama iblis. Sekaligus. Ular itu. Ya. Jadi punya kaki. Kemudian dia ini digoda sama iblis. Suruh masukkan iblis kan tidak boleh masuk dan keluar. Karena nggak mau sujud tadi. Maka dia masuk ke anunya ular itu, ya iblis kan beda dengan manusia. Jisimnya kan beda dengan manusia. Masuk kepada ular itu tadi untuk masuk ke surga. Allahu a'lam. Nah, yang kedua, yang tidak mau terima Israiliyat, mosok koyo ngono Israiliyat, akhirnya sebagai hukuman ular ketika iblis diturunkan. Jadi ihbitu itu kalimat jamak. Turunlah kalian, berarti 3 orang atau lebih. Siapa kalian 3 orang ini? Ya Adam, ya Ibu Hawa, Bapak Adam, Ibu Hawa, ya sama iblis, ya sama ular. Nah, ular tadi sebagai hukuman di kaki itu tidak ada, sudah dia harus ngesot sampai sekarang. Katanya begitu. Allahu a'lam bishawab. Itu Israiliyat. Ya, saya cuma sekedar nyampaikan tadi. Kemudian yang kedua, jawaban kedua kata para ahli tafsir itu bahwa dia tidak mau terima, ini kan Israiliyat, boleh percaya boleh tidak. Bisa jadi, ya namanya iblis kan punya, ya bukan berarti punya kekuatan. Memang secara fisik kan beda dengan manusia. Dia bisa menyampaikan itu walaupun dia tidak harus masuk ke surga. Suara dia, ya. Walaupun dia cuma berdiri di pintunya, ya kan. Adam disuruh ngampiri ke surga. Kan senior, iblis kan seniornya Adam. Ya Adam, kamu kan di sini baru kemarin sore kan gitu. Kalimatnya itu enak gitu. Saya ini sudah lama di sini. Kamu tahu enggak? Ini saya enggak mau jelas, ada riwayatnya tapi saya bahasakan dengan kita punya bahasa ya. Kamu tahu enggak, Tuhanmu ini mau nyingkirkan kamu dari sini. Jadi yang menamakan Syajaratul Khuldi, yang menamakan pohon khuldi itu bukan Allah. Iblis yang memberi nama Syajaratul Khuldi. Nah, buka surat Toha tadi 115. Ya. Surat Toha. Ya, Toha 115. Fawaswasa ilai syaitan qala ya Adamu hal aduluka ala syajaratil khuldi. Maka waswasa alaihi syaitan, maka mewaswasilah, memberi waswaslah, bisikanlah siapa? Iblis kepada Adam. Apa kata iblis? Qala ya Adam, wahai Adam, hal aduluka, apakah kamu mau? Hal aduluka, apakah mau saya tunjukkan? Apa saya tunjukkan kamu? Ala syajaratil khuldi, atas pohon kekekalan. Jadi yang menamakan pohon kekekalan itu siapa? Iblis. Wa mulkin la yabla, dan karena kekuasaan yang tidak usang. Mau enggak kamu? Saya tunjukkan pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak usang. Maksudnya kamu ini kan anak kemarin sore di sini. Saya ini sudah lama. Tuhanmu itu mau keluarkan kamu dari sini. Mau enggak kamu saya tunjukkan supaya kamu tetap di sini? Innaka la tajua fiha wa la ta'ra itu. Mana tadi? Ya, wala fa'akala minha, hanya singkat cerita ditunjukkan, ini loh kalau kamu mau tetap di sini, tidak mau dipindah, kamu harus makan pohon ini, kata iblis. Kan gitu. Itu dinamakanlah Syajaratul Khuldi, pohon kekekalan. Adam ya nurut. Itu. Kemudian lupa akan janji tadi itu.
Maka dimakanlah itu tadi. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat keduanya. Fatafiqa yaksifana alaihima warqil jannah, dan mereka berdua mulai mengumpulkan dedaunan surga untuk menutupi auratnya. Mengumpulkan dedaunan surga untuk menutupi aurat tadi. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Qulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka. Bahkan di situ setelah sajadu ila iblis tadi, Allah memberi warning kepada Adam. Wahai Adam, hati-hati loh, iblis ini musuhmu dan musuh istrimu di surat Thaha tadi. Ya. Setelah enggak mau sujud tadi, Allah tidak langsung mengutuk. Allah memberitahu memberitahu Adam bahwa ini musuhmu. Fala yukhrijannaka minal jannati fala yukhrijannaka minal jannati fatasqa. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga sehingga kamu nanti akan sengsara. Ya, inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Ya, sesungguhnya kamu itu nanti di surga, bagimu di surga ini kamu tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak telanjang, semua terjamin. Ya, maka baru iblis memberi was-was tadi. Baru kemudian setelah memberi was-was itu, terus Adam diterima taubatnya. Kalau menurut konteks ayat di sini, baik di sini maupun di Al-Baqarah, itu konteks terima taubatnya itu sebelum diturunkan. Sebelum diturunkan penerimaan taubat itu. Tapi sering digiring di kisah Adam itu ya memang setelah diturunkan terus Allahu a'lam bishawab. Tapi menurut konteks ayat itu kan di 122 dan 123 itu baru 122 itu diterima taubatnya. Ya. Taubatnya Nabi Adam itu diterima, baru baru kemudian setelah diterima itu baru diturunkan. Ya, baru diturunkan. Jadi proses seperti itu. Jadi sujud, perintah sujud, tidak mau sujud, kemudian Allah kasih tahu ini hati-hati, ini musuhmu. Terusnya kemudian Allah kasih jaminan pada Adam, kau di sini sudah enak, jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari sini. Hanya baru was-was iblis, baru kemudian Adam merasa bersalah karena dia walaupun itu lupa, walaupun tersilap dia merasa itu bersalah, kemudian terima taubatnya Nabi Adam, ya, kemudian baru terjadi proses penurunan tadi. Fahbitu. Wallahu a'lam. Cukup? Rabbana anfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'a wa zalamna anfusana taghfir tarhamna wa khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidul Fatihah. Yang mau umroh siapa? Oh, nggih. Itu biasanya Rasulullah SAW ada orang pamitan umroh. Pamitan mau bepergian, ya Rasul saya mau safar. Safar ini bukan safar umroh saja ya, artinya kadang mohon maaf ini untuk semua juga ya. Kadang di manasik itu ada adab safar. Itu bukan senes damel umroh tok niku safar semua. Nah, itu kadang-kadang sebagian orang salah dianggap itu mau safar umroh. Itu yang safarnya itu digunakan untuk semua bepergian, itu doa-doanya seperti itu. Ada orang mau pergian datang ke Kanjeng Nabi SAW. Ya Rasul saya mau pergi. Maka minta doa. Terus kata Rasul, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu takwa. Tambah lagi ya Rasul, wa ghafara dzambak. Semoga Allah mengampuni dosamu. Tambah lagi ya Rasul, wa wajjahaka ila khairin aina matawajjah. Semoga Allah mengarahkanmu kepada segala kebaikan kemanapun kamu mengarah. Itu doa Rasul SAW ketika ada orang pamitan mau pergi. Juga ada satu lagi orang pamitan ke Rasulullah SAW, ya, mau pergi juga. Rasul bilang astaudiukallah. Semoga saya titipkan kau kepada Allah. Astaudiukallah dinak.
agamamu, wa amanatak dan amanatmu, wa khawatima amalik dan penutup daripada amalmu, khawatima amalik, penutup daripada amalmu. Saya titipkan ya, saya titipkan kepada Allah engkau dirimu, astaudiukallah dinak agamamu, wa amanatak amanatmu, wa khawatima amalik dan penutup daripada amalmu. Itu biasa yang beliau ucapkan ketika ada orang yang ingin bepergian. Dan satu kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mau umroh. Ya Rasul, pamit sama Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya mau umroh. Ya, kata Rasul apa? La tansani min da'awatik. Kata Rasul, jangan kau lupakan saya dari doamu. Jangan kau lupakan saya dari doamu. Kata Sayyidina Umar, ini Kanjeng Nabi bilang ke sahabat pamit Sayyidina Umar mau umroh. Terus Kanjeng Nabi bilang jangan lupakan saya daripada ini, doakan saya dalam doamu. Maka Sayyidina Umar, saya tidak pernah gembira dengan seperti gembiranya perkataan Rasul. Jangan lupakan saya. Kanjeng Nabi minta doa ke Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam itu karena doa orang safar ya, terutama bagi safar umroh. Safar biasa saja, orang safar itu doanya makbul. Orang musafir itu doanya mustajab. Maka selama safar itu banyak-banyak doa dengan syarat bukan safar maksiat ya. Dengan syarat bukan safar maksiat. Itu doanya mustajab. Di antaranya yang doa yang orang yang dizalimi itu mustajab, orang safar itu mustajab, orang puasa itu doanya mustajab. Oh ya, itu di antara doa mustajab. Kita doakan itu tadi ya, seperti doa Rasul SAW, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambak, semoga Allah membekalimu dengan takwa, wa ghafara dzambak, mengampuni dosa jenengan, wa tawajjah wa wajjahakallah ila khairin ainama tawajjahta, dan semoga Allah mengarahkan jenengan kemana saja kepada kebaikan. Amin. Astaudiukallah dinak wa amanat khawatim malik. Saya titipkan jenengan semua amanat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Amin.